Jakarta. Dalam lingkaran Partai Koalisi Perubahan, elektoral Nasdem melesat naik dibanding PKS dan Demokrat, yang mengalami penurunan di survei Litbang Kompas. PKS dan Demokrat memahami kenaikan elektoral Nasdem karena efek ekor jas Anies Baswedan. Meski begitu, keduanya tidak merasa iri. Survei periodik Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada tanggal 25 Januari-4 Februari tahun 2023. Total 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei menggunakan metode ini mencapai 95% dengan margin of error plus 2,83% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menyatakan kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Dalam survei ini, elektoral Nasdem berada di urutan kelima dengan suara 7,3%. Sementara PKS 4,8% dan Demokrat 8,7%. Secara tren Nasdem mengalami kenaikan. PKS dan Demokrat merosot. Berikut berbandingan elektoral ketiga partai itu di survei saat ini dan periode sebelumnya. Periode Januari-Februari tahun 2023. Demokrat 8,7%. Nasdem 7,3%. PKS 4,8%. Periode September-Oktober tahun 2022. Demokrat 14%. Nasdem 4,3%. PKS 6,3%. Berikut ini elektabilitas partai politik hasil survei Litbang Kompas, dikutip Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. 1. PDIP 22,9%. 2. Gerindra 14,3%. 3. Golkar 9%. 4. Demokrat 8,7%. 5. Nasdem 7,3%. 6. PKB 6,1%. 7. PKS 4,8%. 8. Perindo 4,1%. 9. PPP 2,3%. 10. PAN 1,6%. 11. Hanura 0,5%. 12. PBB 0,5%. 13. PSI 0,5%. 14. Lainnya 0,5%. 15. Tidak tahu, rahasia 16,8%. Merespons survei tersebut, baik dan PKS dan Demokrat menilai kenaikan elektoral Nasdem dipengaruhi karena faktor ekor jas Anies Baswedan. Demokrat
Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyambut baik survei Litbang Kompas tersebut. Kamhar mengatakan hasil survei itu akan masukan untuk para kader bekerja lebih optimal. Kami merespons positif terhadap hasil survei Litbang Kompas ini. Meskipun belum mendapatkan efek ekor jas pencapresan namun masih masuk top 4 dalam jangkauan margin of error. Ini tentu menjadi masukan penting dalam merumuskan berbagai agenda kerja ke depan untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Partai Demokrat, baik itu faktor retrospektif, prospektif, mesin politik partai, caleg, maupun pasangan capres dan cawapres, ujar Kamhar kepada wartawan. Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Kamhar memahami hanya Nasdem yang mengalami kenaikan di antara partai koalisi perubahan. Menurutnya, hal itu karena efek Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan Anies serta melakukan sosialisasi ke beberapa daerah. Bisa dimaklumi jika dari 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan yang telah memutuskan Mas Anies sebagai baca pres saat ini, baru Nasdem yang mendapatkan manfaat efek ekor jas sebagai insentif politik. Ini karena Nasdem telah lebih dulu deklarasi sejak jauh-jauh hari dan telah rutin membuat kegiatan silaturahmi dan safari politik bersama Mas Anies mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, ucapnya. Kamhar mengatakan Demokrat dan PKS akan mempersiapkan rencana kerja dan kegiatan bersama Anies Baswedan. Kamhar yakin efek ekor jas Anies akan terbagi ke partai koalisi perubahan. Partai Demokrat dan PKS juga tengah mempersiapkan rencana kerja dan kegiatan bersama Mas Anies selaku baca pres, termasuk juga dengan bacawa presnya setelah diputuskan nanti. Kami optimis waktu yang tersedia masih sangat memadai untuk mengoptimalkan efek ekor jas ini agar terdistribusi optimal dan proporsional bagi partai yang tergabung di koalisi perubahan, ucapnya. PKS. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai turun naiknya elektoral partai hal yang wajar. PKS menurutnya tetap optimis mencapai target di pemilu 2024. Turun naik wajar. Hasil survei selalu jadi cermin dan cambuk. Selama ini survei PKS sering underrepresentatif. PKS siap dengan jurus baru mencapai target 15%. Yang utama terus melayani dan membela rakyat, kata Mardani kepada wartawan. Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Mardani mengatakan PKS tidak iri dengan Nasdem yang elektoralnya naik. Dia menyebut Nasdem memang yang pertama mendeklarasikan Anies. Tapi di pandangan publik menurutnya, Anies sangat dekat dengan PKS. Nggak boleh iri, pandainya Nasdem. Deklarasi pertama. Tapi brand Mas Anies sangat dekat dengan brand PKS, ujarnya. Sementara juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan partainya selalu mempelajari hasil survei yang ada. Survei itu akan jadi pelengkap survei yang dilakukan di internal partai. Kami hormati hasil riset dan survei Litbang Kompas.
Kami selalu mempelajari setiap lembaga survei yang menerbitkan hasil kajian dan surveinya. Bagi kami itu sebagai masukan yang baik untuk bekerja lebih baik lagi dalam memenangkan PKS, kata Khalid. Khalid mengakui adanya kemungkinan elektoral Nasdem naik karena efek ekor jas Anies Baswedan. Meski belum dapat efek dari PKS, kata Khalid tidak akan surut mendukung Anies. Ya mungkin saja ada efek ekor jas. Nggak akan surut dukung Anies dong. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang, ujarnya. Eva Lir